sampai generasiku diselamatkan. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tangan kita semua, katakan, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Sekali lagi sebagai doa kita, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Puji Tuhan. Bapak Ibu semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Pak Ferdi untuk pesannya. Dan kita akan langsung lanjutkan Bapak Ibu. Dan sebelum kita lanjutkan, boleh kasih fellowship kiri kanannya Bapak Ibu yang ada di rumah. Boleh kasih salam, katakan selamat hari Paskah. Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Oke, boleh salam saudara. Oke, baik. Nah, saya akan lanjutkan Bapak Ibu Saudara. Ini kalau tadi Pak Ferdi juga khotbah di hari Jumat, dilanjutkan di hari Minggu. Karena ini bukan hari Minggu biasa, tapi ini menjadi hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus dari kubur, saudara, dari antara orang mati. Nah, hari ini juga saya mau lanjutin saudara. Langsung bersama-sama kita buka Alkitabnya dalam Lukas pasalnya yang ke-24. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kalau hari Jumat yang lalu kita sudah sama-sama belajar bagaimana Yesus meresponi masa-masa sulit yang ada di hadapannya. Dan puji Tuhan, Yesus berhasil menghadapi semua yang ada di depannya. Responnya tetap benar. Dan saya percaya apa yang sudah kita pelajari hari Jumat yang kemarin, semua kita melakukan respon itu dengan benar. Yang percaya katakan amin. Kita akan lanjutkan Bapak Ibu Saudara, ini Lukas pasal 24. Kalau kemarin kita sudah bahas Lukas pasal 22 dan 23, hari ini Lukas pasal 24, kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Baik, saudara yang bawa Alkitab boleh lihat Alkitabnya, kalau enggak nanti boleh lihat di layar saudara. Ini tidak saya bahas satu per ayat, tapi ayat per ayat, tapi kita lihat nanti apa yang bisa saya sampaikan kepada kita. Kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita baca 1, 2, 3. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur itu membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Kitab Matius, Markus berkata itu ibu-ibu, Maria Magdalena dan beberapa ibu-ibu. Mereka bawa rempah-rempah ke kubur Yesus pada hari Minggu pagi. Terus ayat yang kedua, baca bersama-sama. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Pas begitu nyampe, wah, batu yang menutup kubur Yesus sudah terguling. Mereka lanjutkan perjalanan mereka, ayat 3, baca bersama-sama. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Saya percaya kalau kita pakai ekspresinya difilmkan, pasti dengan yang pertama lihat batu terbuka, mereka udah kaget. Begitu mereka buru-buru masuk, beneran gak ada mayat Yesus. Apa yang mereka temukan di sana? Lanjut ayatnya keempat, baca bersama-sama. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri di dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Pas mereka lagi termangu-mangu pegangin kain kafan milik Yesus, tiba-tiba malaikat menampakkan diri kepada mereka. Apa perkataan malaikat saudara? Perhatikan perkataan malaikat ini. Saya berdoa karena sesudah kejadian ini ada dusta mahkamah agama, ada hoax yang disebarkan saudara di seluruh Israel. Sampai dengan detik ini mayoritas penduduk Israel tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Mesias, karena dusta mahkamah agama. Makanya saudara yang menyaksikan tayangan ini, perhatikan ini baik-baik.
Kalau orang Israel sudah gagal mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan. Saya berdoa, saya di tempat ini, Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan ini, kita semua percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah Mesias itu. Katakan amin. Oh, kalau orang Yahudi sampai hari ini mereka masih pegangin tembok ratapan. Mereka masih nunggu Mesias datanglah, Mesias datanglah, Mesias datanglah. Kasihan mereka, kasihan. Kita mengucap syukur kalau kita ada di Indonesia, kita ada daerah Asia, di benua lain, kita percaya Yesus itu Tuhan. Itu adalah sebuah anugerah. Katakan amin. Perhatikan ini baik-baik, kita lanjut yuk. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, baca bersama-sama, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Perkataan malaikat ini clear, Bapak Ibu Saudara. Siapa yang dicari ibu-ibu? Yang mereka cari adalah mayat Yesus. Mereka mau rempah-rempahi karena itu adat budaya yang berlaku di mereka. Waktu mereka cari gak ketemu, malaikat jawab dengan clear. Dia berkata, mengapa kamu mencari Dia, Yesus yang hidup di antara orang mati? Katakan amin saudara. Yesus yang kepadanya kita berseru-seru beribadah, Tuhan Yesus Kristus namanya. Dia adalah Allah yang hidup. Dia Tuhan yang hidup. Hari Jumat dia mati. Kematian maut hanya bisa menahannya hanya 3 hari. Hari Minggu, hari ketiga dia benar-benar bangkit dari antara orang mati. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Amin Bapak Ibu Saudara. Jelas tuh dia bilang, ngapain? Yesus dia itu orang hidup. Ngapain kamu cari Dia yang hidup di antara orang mati? Kita ngucap syukur saudara. Kita ngucap syukur. Kita tidak membandingkan agama. Ada banyak agama di muka bumi ini. Ada beberapa pembawa ajaran agama pernah hidup, mati, dan tidak pernah bangkit lagi. Puji Tuhan, kita orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Kristen pengikut Kristus, pengikut Tuhan Yesus. Yesus pembawa ajaran Kristen. Dia pernah hidup, mati, tapi hanya 3 hari. Hari ketiga dia bangkit saudara. Hari ketiga dia bangkit. Dan dia hidup dari 2000 tahun yang lalu sampai dengan detik ini. Sampai selama-lamanya dia hidup. Yang percaya ini boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kasih tos kiri kanannya di rumah, katakan kita beribadah kepada Allah yang hidup. Amin. Lebih meriah lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Woo. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Yuk. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali bersama-sama katakan dari awal. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, bahkan mati, oh, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia. Angkat kedua tanganmu, katakan sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia. Sekali lagi, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Sekali lagi bolehlah di rumah salam lagi kiri kanannya bilang ini, Yesus kita hidup, sebab itu akan ada hari esok. Katakan amin saudara. Covid-19, ancaman resesi ekonomi global seolah-olah kayaknya gelap.
Tapi ada kabar baik di hari Paskah. Tuhan Yesus yang kepadanya kita beribadah, dia hidup. Dan dia bilang karena dia hidup, kita ini punya hari esok. Katakan amin. Besok akan jauh lebih baik dari hari ini. Katakan amin. Setengah bulan terakhir di bulan April akan lebih baik dari awal bulan April. Katakan amin. Bulan Mei akan jauh lebih baik dari bulan April. Katakan amin. Semester kedua di tahun 2020 akan jauh lebih baik dari semester pertama. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Lanjutin ayatnya Bapak Ibu Saudara. Kita lanjutin. Lanjut bersama-sama. Kita baca 1, 2, 3. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Katakan amin saudara. Oleh anugerah Tuhan, kalau Pak Ferdi kayaknya 2 kali ke Yerusalem, saya 3 kali oleh anugerah tahun 2019 kemarin. Dan setiap kali kami ke Yerusalem, salah satu tempat yang wajib hukumnya kami datangi adalah Garden Tomb, kuburan Yesus. 3 kali, ya saya punya fotonya, saya bisa upload fotonya. Saya mau kasih tahu kabar baik, kubur Yesus itu kosong. Kosong saudara, kosong. Kuburnya kosong. Kubur kosong membuktikan Yesus itu bangkit. Katakan amin saudara. Katakan amin. Wah dampaknya sampai hari ini luar biasa. Saya berdoa poin-poin yang kita baca barusan ini harus masuk sampai ke batin saudara. Sehingga di masa-masa sulit Paulus sudah berkata, kekurangan, kelaparan, penindasan, penganiayaan. Kita nggak tahu juga ke depan ini resesi ekonomi global. Saya berdoa tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Jangan pernah lepaskan Yesus saudara. Kita bisa karena bencana, karena wabah bisa kehilangan harta, kehilangan pekerjaan beberapa, kehilangan kepercayaan orang, kehilangan yang kelihatan. Doa saya sebagai hamba Tuhan di hari Paskah ini, saya berdoa engkau tidak pernah kehilangan Yesus. Engkau tidak pernah lepaskan Yesus. Oleh karena apapun, penderitaan seberat apapun, sekali Yesus seumur hidup kita akan tetap Yesus. Yang percaya katakan amin. Saya berdoa dari tangan Roh Kudus memateraikan ini sampai ke batin saudara. Yang lain boleh lepas, yang lain boleh meninggalkan, tapi Yesus tetap untuk kita. Katakan amin. Lanjut Bapak Ibu Saudara, ayat 7-nya kita baca bersama-sama. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Malaikat diingatin. Bukankah Yesus, kalau saudara baca di kitab Matius, pemberitahuan pertama, kedua, ketiga, 4 kali Yesus berulang-ulang kasih tahu, anak manusia kan mati loh, hari ketiga bangkit, nanti kita ketemuan di Galilea. Itu perkataan Yesus berulang-ulang berkali-kali. Tapi itulah manusia, mempercayai firman itu tidak gampang, tidak mudah. Butuh pertolongan Roh Kudus saudara, yang kita akan bicara hari ini. Butuh pertolongan Roh Kudus. Tidak ada satupun dari murid-murid, bahkan ibu-ibu juga. Kalau saudara berkata, Pak ibu-ibu kan datang tuh pagi-pagi ke kubur Yesus. Tahu gak? Mereka tetap gak percaya Yesus bangkit. Mereka datang ke kuburan itu karena adat. Mereka mau rempah-rempahi mayat Yesus. Tidak ada yang percaya perkataan Yesus dia akan bangkit hari ketiga. Karena memang tanpa Tuhan, tanpa Roh Kudus, kita gak bisa buat apa-apa. Katakan amin saudara. Oke, kita lanjut ayatnya yang terakhir, ayatnya ke-8. Yuk kita baca bersama-sama. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Sesudah malaikat ucapkan ulang perkataan Yesus. Oh iya ya. Ternyata selama hidup Yesus sudah ngomong ini. Baik, kita akan lanjut ya Bapak Ibu Saudara. Ini kisah dari Paskah yang kita rayakan hari ini. Yesus bangkit. Dan kita tahu ceritanya mulai dari hari ini sampai 40 hari ke depan Yesus akan menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk menguatkan mereka. Baik, pertanyaan hari ini yang saya buat tadi di Facebook juga sebagai rema dan juga sebagai headline, judul besar daripada renungan kita hari ini. Tuhan taruh di hati saya menjadi renungan kita di hari Paskah ini. Pribadi yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Pribadi yang sama akan membangkitkan kita sore hari ini. Katakan amin saudara. Dalam segala aspek. Saya tidak tahu bagian-bagian hidup mana di bagian saudara yang mulai mati. Apakah imannya mulai kayaknya lemah.
Pengharapannya aku gak bisa berharap nih. Kasihnya jadi dingin. Jadi kayak apatis, seperti kayak mati rasa seperti itu. Saya berdoa di ibadah Paskah ini, Tuhan bangkitkan imanmu, Tuhan bangkitkan pengharapanmu, Tuhan bangkitkan kasihmu. Yang percaya katakan amin, saudara. Baik, kita akan sama-sama lihat, saudara. Saya mau tanya saudara, ini pertanyaan yang jarang saudara dengar. Yesus mati masuk mana, saudara? Hari Jumat Yesus mati masuk mana? Yesus mati, saudara, sebagai orang paling berdosa. Dia menanggung dosa saya, dosa bapak ibu, dosa semua manusia. Yesus mati masuk neraka. Selama 3 hari Yesus ada di neraka. Pertanyaannya, di neraka, siapa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati? Kuasa mana yang sanggup membangkitkan Yesus dari dunia orang mati itu? Benar, 3 hari, Jumat, Sabtu sampai dengan Minggu, itu ada di neraka tuh. Pribadi mana yang bisa membangkitkan mereka? Kita akan pelajari hari ini pribadi ini. Dan kalau ia sanggup membangkitkan Yesus dari antara orang mati, saya sangat percaya kok, dia sanggup membangkitkan hidup kita. Dia sanggup membangkitkan Indonesia. Dia sanggup membangkitkan bangsa-bangsa. Dia sanggup membangkitkan semuanya kita. Yang percaya katakan amin, saudara. Kuasa ini. Kita akan lihat langsung to the point, kita buka sama-sama. Roma 8 ayat 11. Paulus menemukan, saudara, dan disampaikan siapa nih pribadi membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Baik. Sudah ketemu, saudara, kita baca yuk bersama-sama ya. Yuk mari kita baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Baca sekali lagi, saudara, sampai ini masuk ke batin, saudara. Ini ayat nats, ayat yang utama untuk Paskah, saudara. Baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang panah itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Kita temukan jawabannya. Siapa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati dari kematian 3 hari? Yang membangkitkannya adalah Roh Allah, Roh Kudus. Sama-sama dengan saya katakan Roh Kudus. Ini pribadi ini. Pribadi Roh Kudus, saudara. Pasti saudara sudah semua sering dengar tentang Roh Kudus. Di ibadah Paskah ini, kesempatan ini saya mau ajak kita dengan sederhana untuk merenung siapakah itu Roh Kudus, saudara. Kita secara umum kita tahu kita beribadah kepada Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ketiga yang esa, saudara. 3 pribadi. Jadi yang membangkitkan Allah Anak yaitu Yesus dari kuburan itu, dari orang mati itu adalah Allah Roh Kudus. Ini kuasa kebangkitan. Katakan amin. Secara fisik saat ini Allah Bapa dan Allah Anak bertahta di sorga hari ini, ada di sorga. Pertanyaannya, yang bersama kita di bumi siapa? Yang bersama kita di bumi adalah pribadi ini. Yang membangkitkan Yesus ini, pribadi Allah Roh Kudus. Dia ada bersama kita. Saudara menyaksikan tayangan ini sekalipun melalui online, melalui Facebook. Saudara pasti rasakan Allah Roh Kudus ada di rumah saudara. Saya rasakan dia ada di sini, dia ada di rumah saudara. Ini yang membangkitkan Yesus. Dan saya percaya akan membangkitkan kita di hari Paskah ini. Katakan amin saudara. Yang bersama kita. Jadi kalau gitu Pak Roy kita doa panggilnya Allah Roh Kudus, Tuhan Roh Kudus. Oh enggak. Kita bisa panggil dia Bapa. Karena memang mereka 3 pribadi dalam satu. Kita bisa panggil dia Yesus. Tuhan Yesus. Kita bisa panggil dan dia bisa hadir. Karena memang mereka 3 pribadi di dalam satu. Jangan dipikirin pakai logika. Saudara mikir nanti hang.
Kalau orang bertanya Allahmu tiga, enggak usah dijelasin. Tiga di dalam satu, kok bisa? Oleh karena itulah dia disebut Allah. Katakan amin. Dengan cepat Bapak Ibu Saudara hari ini. Jadi kalau saudara mau lihat Alkitab, Allah Bapa itu mempersiapkan kedatangan Yesus ke muka bumi ini. Melalui nabi-nabinya, nubuatan-nubuatan. Sesudah Yesus ada di muka bumi, selama kurang lebih 33,5 tahun. Maka Yesus memperkenalkan pribadi Roh Kudus. Nah, kita akan lihat sama-sama kitab Yohanes pasalnya yang ke-14, saudara. Kita akan langsung, saya boleh minta tolong tim media lightingnya diarahin ke atas, karena ini nembak persis ke atas saja. Oke, kita buka sama-sama Bapak Ibu Saudara, tetap konsentrasi biar pentingnya. Yohanes pasalnya yang ke-14, saudara. Yohanes pasalnya yang ke-14. Oke, satu lagi. Yohanes pasalnya yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14, saudara, kita akan lihat sama-sama. Saya berdoa saudara akan dapatkan sesuatu. Jadi kita akan lihat. Jadi kita belajar pertanyaan ini, siapakah itu Roh Kudus? Kita akan tanya bagaimana Yesus memperkenalkannya kepada kita. Lihat sama-sama Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Baik, sudah ketemu Bapak Ibu? Kita baca ya bersama-sama. Yuk, semua kita yang di ruangan ini juga kita baca yuk bersama-sama. 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Blok kata seorang penolong. Jadi Roh Kudus itu adalah seorang penolong. Perhatikan itu pakai kata seorang. Seorang itu menunjuk kepada person, pribadi. Roh Kudus itu bukan angin. Roh Kudus bukan api. Sekali Roh Kudus bukan burung merpati, apalagi. Tapi Roh Kudus itu adalah seorang. Apa itu seorang? Pribadi Allah sendiri. Pribadi ketiga Allah. Wow, ini luar biasa. Kalau orang perjanjian lama, kalau nanti di surga mereka mau iri-irian dengan kita, mereka akan ngomong kamu enak ya. Kami zaman Allah Bapa nggak bisa. Zaman Allah Anak cuma 3,5 tahun pelayanannya. Zaman kamu enak ya. Engkau disertai Allah Roh Kudus, dia seorang penolong. Dia pribadi. Tidak kelihatan karena dia tidak punya tubuh. Tapi dia roh adanya. Kenapa disebut seorang? Karena dia punya pikiran. Roh Kudus punya pikiran. Dia punya perasaan. Makanya cek. Kalau nanti di Alkitab Roh Kudus itu berduka. Kalau Allah Bapa murka, Allah Anak, Yesus marah. Tapi Roh Kudus dia hanya berduka. Saudara buka hati dia masuk. Saudara mendukakan dia meninggalkan kita. Bisa mengerti yang masuk? Katakan amin. Dia seorang, dia pribadi. Saya berdoa Roh Kudus, ini penjelasan saya sangat terbatas, tapi pengurapan yang ada di tempat ini yang ada menyertai saudara akan membuat saudara mengerti. Katakan amin. Nanti di pasal 16 bilang orang dunia gak jelas ini, gak ngerti. Orang kalau gak cinta Tuhan, gak penuh Roh Kudus, kita jelasin tentang Roh Kudus gak akan ngeh. Tapi saudara yang menyaksikan ini, yang mengasihi Tuhan, pasti saudara mengerti apa yang saya maksud. Amin. Sama-sama dengan saya katakan seorang penolong. Jadi dia seorang penolong. Bukankah kita setiap hari butuh pertolongan, amin? Ayo bangun hubungan dengan pribadi. Roh Kudus ini yang bagian dia seorang penolong. Oke, lanjut saja supaya waktu ayat 18 baca bersama-sama. Baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Katakan amin. Jadi yang pertama seorang penolong, yang kedua Roh Kudus itu menjadi orang tua buat kita. Kalau kita kehilangan figur papa, mama kita, kalau saudara bersekutu dengan pribadi Roh Kudus, maka kasih sayang papa, kasih sayang mama yang saudara tidak dapatkan dari orang tua, kalau saudara bersekutu dengan Roh Kudus bisa menggantikannya. Maka Yesus bilang, kamu, aku akan pergi nih, akan naik ke surga, tapi aku tidak tinggalkan kamu sebagai yatim piatu. Pribadi Roh Kudus ini akan menjadi orang tua buat kita. Katakan amin. Selalu dipuaskan dengan kasih sayang papa dan kasih sayang mama. Yang percaya katakan amin. Nah ini cara Yesus memperkenalkan Roh Kudus. Kita lanjut ya. Lanjut. Apa saja yang diperkenalkan oleh Roh Kudus? Yesus perkenalkan Roh Kudus kepada kita. Lanjut ya, kita lihat
Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Nah, saya sangat mendorong saudara, nanti saudara baca Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke 31 di rumah ya Bapak Ibu Saudara. Dan nanti Yohanes pasal 16 ayat 4 sampai dengan ayat 15 itu di rumah. Hari ini kita hanya beberapa ayat saja, dan karena habis ini kita akan sama-sama berdoa. Amin. Kita baca ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayatnya ke-26. Yuk kita baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Nah, saya langsung jelasin dah. Yesus lanjutkan penjelasannya. Selain dia seorang penolong, dia orang tua buatmu. Ngapain lagi nanti Roh Kudus ini? Dia akan mengajarkan segala sesuatu. Bukankah banyak hal yang kita tidak mengerti dalam hidup ini? Dengan kita mengerti, kita penuh Roh Kudus dan kita mau bersekutu dengan dia, maka dia akan menjadi pengajar buat kita. Dia ajarkan segala sesuatu. Kita lagi mau melewati masa-masa musim pandemi COVID-19 dan juga resesi ekonomi global. Bagaimana nih usaha bisnis saya? Apakah saya tetap atau ini? Apakah saya harus ganti bidang usaha? Gimana nih aku stay di. Kalau saudara tanya saya nggak tahu. Tapi ada kabar baik. Pribadi Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati tahu mana yang terbaik untuk saudara. Hari ini semua, ayo bersekutu dengan dia. Bersekutu, tanya, dia akan ajarkan segala sesuatu. Katakan amin. Kita lanjutkan lagi. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Tugas Roh Kudus berikutnya, dia akan mengingatkan kita akan firman Tuhan. Wow. Khususnya di masa sulit seperti ini ya. Saudara percaya yang menguatkan kita hanya firman? Wah, ini dengarin para orang-orang Kristen. Amsal berkata gini, kalau susu ditekan keluar mentega, hidung ditekan darah keluar. Tekanan virus corona, keadaan sekarang ini, resesi ekonomi global itu seperti kayak kita ditekan. Makan keluar isi saudara. Selama keadaan baik-baik, apa yang saudara isi? Ada firman gak di hati saudara? Ada persekutuan dengan Tuhan gak? Jangan kaget. Oh kok masa gini keluar semua nih kejelekan saya. Iya, karena ini tekanan kuat akan keluar. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, biarlah firman, iman, pengharapan, kasih yang keluar di masa-masa sulit. Katakan amin saudara. Roh Kudus akan ingatin kita. Kenapa Roh Kudus bisa ingatin? Karena saudara suka baca Alkitab tiap hari. Kalau saudara nggak pernah baca, apa yang mau diingatin? Karena kita baca tekun tiap hari, ngerti nggak ngerti saudara baca ini, maka di masa sulit Roh Kudus akan ingatkan. Saudara bersuka cita dengan pribadi ini? Katakan amin. Kita lanjut. Yohanes pasal 16. Yesus lanjutin lagi memperkenalkan ini. Karena waktu kalau saudara kita punya waktu lebih, kita akan bicara lebih dalam. Tapi karena ini saya akan percepat saudara. Yohanes pasal 16. Kita baca sama-sama. Ayatnya yang ke-23, langsung saja to the point, kita akan lihat apa berikutnya nih yang Yesus ajarkan. Yesus perkenalkan Roh Kudus kepada kita, saudara. Jadi ini bukan Roy yang kenalin, bukan, tapi Yesus perkenalin, tertulis di Alkitab. Sebelum dia naik ke surga, dia kenalin dulu siapa ini Roh Kudus. Oke, kita lanjut yuk, Yohanes 16. Ayat 13 maksud saya. Yohanes 16 ayat 13, bukan 23, 13. Kita baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan itulah yang akan dikatakannya. Saya stop dulu di poin pertama ini. Bapak Ibu, nanti kalau saudara baca Alkitab, Roh kebenaran, Roh penghibur, Roh Yesus, Roh Allah, Roh Tuhan mengacu kepada satu pribadi, yaitu Roh Kudus. Itu sebutannya aja berbeda-beda di Alkitab. Mengacu satu pribadi Roh Kudus yang kita bahas hari ini, yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan dia berkata, kalau Roh Kudus ini akan bertugas bagi kita, akan mengarahkan kita kepada seluruh kebenaran. Kita ini bukan orang 10 betul. Kita bisa salah ngomong, kita bisa salah ambil keputusan, kita bisa salah bergabung, salah melangkah.
Tapi sepanjang saya dan Bapak Ibu Saudara bersekutu dengan Roh Kudus, bersekutu, memang kita sudah lakukan kesalahan, Roh Kudus ini akan mengarahkan kita kepada jalan kebenaran. Dia akan luruskan jalan-jalan kita. Kita bisa jatuh, tapi tidak sampai tergeletak. Dia akan segera intervensi dan membawa kita kepada jalannya lagi. Yang percaya katakan amin. Yang terakhir, lihat apa yang Yesus kenalkan tentang Roh Kudus. Baca bersama-sama yuk, ini yang dikenalkan yuk. Kalimat yang terakhir, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Katakan amin saudara. Roh Kudus juga tanda kutip ya, berfungsi seperti kayak peramal. Meramalkan apa yang terjadi di hari ke depan. Oh itu bisa. Pak kayak dukun dong Pak. Salah. Dukun yang mencontoh. Peramal, oh itu bohong. Kalau apa bedanya Roh Kudus dengan Roh Kudis, roh setan? Setan itu hanya bisa lihat masa lalu saudara. Oh kamu waktu kecil gini ya, waktu kamu SMP gini ya, SMA. Dia nggak bisa lihat ke depan. Kalau setan mau ngomong ke depan, pasti itu. Seperti yang baru-baru kita dengar dari salah satu dukun. Oh ini akan hancur ini. Kalau setan lihat ke depan, yang dia lihat hanya kehancuran. Yang dia lihat akan habis gini, bencana. Ya itu. Tapi kalau Roh Kudus, yang dia lihat hari depan yang penuh harapan. Katakan amin. Katakan amin. Segera kita akan keluar dari virus COVID-19 ini. Ancaman resesi global kita akan keluar. Saudara. Katakan amin. Dan nanti akan berbeda. Maka saya berdoa, biarlah saya dan saudara Kristen Raja Wali. Ketika badai menerpa gini, kita akan kepakkan sayap. Justru badai COVID-19 virus corona, badai resesi ekonomi global akan membawa saya dan Bapak Ibu Saudara terbang naik. Amin saudara. 2020 dimensi yang baru. Tuhan bawa kita kepada ukuran yang lebih besar dan lebih baik saudara. Kejadian yang sedang kita alami saya tahu ini bagian daripada penggenapan janji Tuhan. Katakan amin. Yang saya tahu yang Tuhan janjikan itu akan turun buat kita. Yang mau ini katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Baik, saya simpulkan Bapak Ibu, habis ini kita berdoa. Saya simpulkan. Hari ini di ibadah Paskah ini, pertanyaan kita yang paling mendasar. Siapa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati? Kita temukan jawabannya, Roh Kudus. Siapa itu Roh Kudus? Pribadi ketiga Allah. Saya tidak ulang lagi itu. Dan pribadi inilah yang sekarang bersama-sama dengan kita di muka bumi ini. Katakan amin saudara. Dia seorang penolong buat kita. Dia sebagai orang tua yang memberikan kasih sayang papa mama yang tidak kita dapatkan dari orang tua kita. Dan dia akan mengajarkan kita segala sesuatu yang tidak kita ngerti. Dia ingatkan kita akan firman Tuhan khususnya di masa-masa sulit. Dia akan arahkan kita kepada seluruh kebenaran. Dan dia akan memberitahukan kita hal-hal yang terjadi di hari yang depan. Yang mengerti ini katakan amin. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Hari ini kita sama-sama. Oke, bangkit berdiri. Sebelum kita tutup saudara, pertanyaan terakhirnya. Ayo bangkit berdiri, yang di ruangan ini juga boleh bangkit berdiri sama-sama. Kalau saudara orang yang pertama kali mendengarkan tayangan ini saudara. Dan saudara berkata, iya Pak Roy, aku maulah. Aku mau dipenuhi Roh Kudus. Aku mau dipenuhi Roh Kudus. Saya tidak bisa lihat saudara sih. Mungkin saya boleh tanyalah. Siapa di antara Bapak Ibu yang mau dipenuhi Roh Kudus boleh angkat tangannya di tempatnya. Di rumah atau dimanapun saudara. Ya saya lihat dengan mata iman saudara. Saya tahu ada orang-orang. Iya Pak Roy benar ya. Aku mau dah. Kalau dia sanggup membangkitkan Yesus dari antara orang mati, hari ini aku mau dibangkitkan. Alkitab mencatat dengan cepat saudara. Boleh LCD bantu saya. Lihat di LCD sebagai penutupnya. Bagaimana caranya? Minimal ada 2 ayat. Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Kita hanya baca. Lihat ya di layarnya Bapak Ibu Saudara. Saya berdua saudara minta. Yuk bagaimana caranya Pak untuk penuh Roh Kudus? Saya mau dipenuhi oleh pribadi ini. Saya mau undang dia masuk dalam hidup saya. Kita baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Syaratnya itu haus, rindu. Orang yang haus rindu, ayo datang dan minum. Katakan amin.
Lanjut lagi ayat 38, baca sama-sama. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Wah, orang yang penuh Roh Kudus, saudara akan lihat ada mata air di hati saudara. Kok membual-bual ya? Keadaan luar susah, tapi dalam tetap ada sukacita. Itu Roh Kudus. Ayat 39, baca bersama-sama. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Bapak Ibu mau? Kalau mau, yang penting mau, pengen. Dan bukan cuma pengen. Orang Jakarta bilang bukan cuma mau, tapi mau banget. Haus, bahasa Alkitabnya haus. Ya aku mau banget nih. Bahasa Sumselnya aku mau nian, Roh Kudus. Haus. Orang saudara orangnya. Nanti kita doa. Yang kedua, bagaimana caranya? Lukas 11 ayat 11. Yang kedua, jadi begitu haus. Yang kedua, ini yang kita lakukan sama-sama. Saya berdoa ini akan memenuhi dan membangkitkan kita. Baca bersama-sama. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Terus ayatnya ke-12. Lanjut ayatnya ke-12. Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking. Ayat 13, baca sama-sama. Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi cara menerima Roh Kudus, haus, rindu, mau banget. Yang kedua, minta. Kalau saudara minta Roh Kudus kepada Bapa di hari Paskah ini, yang memenuhi saudara saya pastikan itu Roh Kudus, bukan roh yang lain. Enggak. Orang Bapa yang jahat aja bisa memberi pemberian yang baik. Kalau kita minta Roh Kudus, Dia akan berikan hari ini. Yang mengerti ini katakan amin, saudara. Saudara rindu? Kita nyanyikan satu lagu, nanti baru kita akan tuntut saudara doa, dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kau lembut, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Sekali lagi, Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, Kau hadir di sini, ya Tuhan. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah penuhi dengan kuasa alamah hati. Mari biarkan keyboard naikkan melodi musik pujian ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang di rumah, yang kau dengar firman ini dan berkata, ya Pak, aku mau dipenuhi Roh Kudus di masa ini. Aku mau dipenuhi Roh Kudus, supaya Roh Kudus juga bangkitin aku. Aku rasa terpuruk, aku rasanya mati imanku, pengharapanku, kasihku. Mari Bapak Ibu Saudara, engkau yang mau ini, angkat tangan kananmu, taruh tangan kiri di dada, dan ikuti doa saya ini. Katakan, Tuhan Yesus. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus. Katakan, terima kasih. Sore hari ini saya sudah dengar firman-Mu, dan saya percayakan firman-Mu. Tuhan Yesus, saya percaya hari ini hidupku belum berakhir, masih ada masa depan. Dan sore ini saya buka hati, saya undang Yesus masuk dalam hati saya, jadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Dan saat ini Tuhan Yesus, aku minta baptis aku dengan Roh Kudus-Mu. Aku mau, aku rindu, aku minta, penuhi saya sekarang,
penuhi saya sekarang. Katakan Allah Roh Kudus, penuhi saya. Katakan penuhi saya. Ya, terus ayo berdoa Bapak Ibu saya yang di rumah berdoa. Yang di rumah berdoa. Oh, rapata kaya ralabaya syanda karalabalaba. Bapakku berdoa melalui tayangan ini. Engkau yang tidak dibatasi ruang dan waktu. Dari tempat ini, semua yang menyaksikan live Facebook ini maupun nanti pasti putar ulang hari ini, besok atau lusa, aku berdoa, baptis mereka dengan Roh Kudus. Semua yang menyaksikan tayangan ini penuh, terima saudara, terima Roh Kudus, penuh, terima dalam nama Yesus, terima dalam nama Yesus. Oh rabataka, terima, ya, bahkan saudara yang sudah pernah terima Roh Kudus tapi rohmu padam, terima, kembali rohmu menyala-nyala. Aku katakan sendiri, bangkit. Oh lama. Aku bernubuat, hai tulang-tulang kering, bangkit, tumbuh daging, tumbuh urat, dan terima nafas yang baru. Roh Kudus, terima. Oh lama. Terima dalam nama Yesus. Terima. Penuh. Oh lama. Dan roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati membangkitkan kami sore ini. Oh, yes. Oh, ya Tuhan, ya. Membangkitkan GBH Sumatera Selatan, mengambilkan 17 kabupaten kota, membangkitkan Indonesia, membangkitkan bangsa-bangsa. Oh rabata karalaba, ku buka hati untuk, oh ku buka hati. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sampai